ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Namirah Balikpapan Baru yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi perlindungan dari berbagai keburukan, dari berbagai musibah, wabah, dan berbagai hal-hal yang memudaratkan lainnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Al-Qadhi Abu Syuja' Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah satu risalah yang menerangkan tentang fikih dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar tata cara pelaksanaan salatul jamaah, dan kita telah menyebutkan bahwa ada beberapa persyaratan seseorang dianggap sah bermakmum di belakang imam dalam melaksanakan salatul jamaah. Syarat yang pertama, bahwa makmum tersebut mengetahui perbuatan dan gerakan-gerakan imam secara zahir. Dia mengetahui bahwa imam sedang ruku', dia mengetahui bahwa imam sedang i'tidal, dan seterusnya. Dan seorang makmum mengetahui perbuatan dan gerakan imam, apakah dengan melihat imam secara langsung seperti ketika dia berada di saf yang pertama, atau melihat perbuatan sebagian para makmum yang mengikuti imam tersebut, atau dengan mendengarkan suara imam,
atau dengan mendengarkan suara al-muballigh, yaitu suara makmum yang mengeraskan suaranya untuk menyampaikan suara imam kepada orang-orang yang berada di belakang. Maka apabila dia mendengarkan dan mengetahui pergerakan dan perpindahan dari satu gerakan menuju ke gerakan yang lainnya, maka diperbolehkan baginya untuk bermakmum di belakang imam. Syarat yang kedua, bahwa makmum tersebut tidak berada di posisi lebih maju daripada imam, lebih di depan daripada imam. Tidak diperbolehkan bagi makmum berdiri mengerjakan salat sementara dia berada di depan al-imam. Kemudian keadaan yang ketiga tentang posisi makmum, bahwa kondisi makmum dalam hal mengikuti gerakan imam juga terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, imam dan makmum berada di dalam masjid yang sama. Imam dan makmum berada di dalam masjid. Keadaan yang kedua, imam berada di dalam masjid sementara makmum berada di luar masjid. Apakah diperbolehkan baginya untuk mengikuti salatnya imam yang berada di dalam masjid tersebut? Dan keadaan yang ketiga, bahwa imam dan makmum kedua-duanya berada di luar masjid. Maka ini tiga keadaan dari keadaan makmum ketika mengikuti salat imam dalam salatul jamaah. Adapun keadaan yang pertama, yaitu keadaan makmum dan imam berada di dalam masjid yang sama, maka diperbolehkan bagi makmum dan sah bagi makmum mengikuti salatnya al-imam di bahagian manapun dia, selama dia berada di dalam masjid tersebut, meskipun masjid itu luas. Misalnya imam di depan, lalu dia bermakmum paling belakang. Paling belakang, apakah sah dia mengikuti imam? Hukumnya sah. Dan telah dinukilkan kesepakatan para ulama dalam hal ini. Atau mungkin masjidnya lebih besar dari Masjid Namirah ini, panjang ke belakang, misalnya 100 meter ke belakang. Ada yang tahu ukuran Masjid Nabawi panjang berapa? Kalau dari depan berjalan ke belakang capek juga itu jalannya, lumayan ya, mungkin ada sekilo ini, lumayan jauh. Jadi apabila imam mengerjakan sholat di bagian depan masjid, lalu dia mengikuti imam dan dia berada di paling belakang masjid, apakah sah? Jawabannya sah. Sah baginya untuk mengikuti salatnya imam tersebut. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan kondisi makmum di dalam mengikuti imam, beliau menyebutkan tiga keadaan tersebut. Yang pertama kata beliau, ayyakuna fi masjidin, apabila kedua-duanya imam dan makmum berada di dalam masjid.
fayasihhu al-iqtida' sawa'un qarabatil masafatu bainahuma am ba'udat likibaril masjid. Maka sah hukumnya mengikuti imam. Tidak ada perbedaan apakah jarak antara imam dengan makmum itu jauh atau dekat. Jauh karena bangunan masjid yang begitu besar, maka hukumnya sah selama berada di dalam bangunan masjid yang sama. Dan kata beliau, sawa'un ittahadal bina' am ikhtalaf, apakah bangunannya satu atau berbeda tapi di masjid yang sama, maka hukum salat makmum mengikuti salatnya imam hukumnya sah meskipun berjauhan. Dan ini pula yang disebutkan oleh Al-Kasani rahimahullah ta'ala, beliau dari ulama Al-Hanafiyah yang bermadhab Hanafi. Kata beliau, walau iqtada bil imami fi aqsal masjid wal imamu fil mihrab jaza. Walaupun seseorang mengikuti imam sementara dia berada di ujung masjid paling belakang, sementara imam berada di paling depan di mihrab, maka hukumnya diperbolehkan. Lianna al-masjid ala taba'udi atrafihi ju'ila fil hukmi kamakanin wahidin. Sebab masjid itu dengan jauhnya dari satu ujung menuju ujung yang lainnya, maka hukumnya sama dianggap satu tempat meskipun besar, meskipun luas, dan meskipun yang satunya di bawah, satunya sholat di atas dalam satu bangunan masjid. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukil kesepakatan kaum muslimin dalam hal ini. Lalu Al-Kasani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa huwa ma dhahara min amalin nasi fi salati bi Makkah fa innal imama yaqifu fi maqam Ibrahim salawatullahi alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi amalan kaum muslimin ketika mereka mengerjakan salat di Makkah, di Baitullahil Haram, di Al-Masjidil Haram, yang di sana terdapat Ka'bah. Imamnya berdiri di sisi maqam Ibrahim. Wa ba'dun nasi yaqifuna wara al-Ka'bah min al-janib al-akhar. Sementara kaum muslimin yang lain mengikuti salatnya imam tersebut, mereka berdiri di sisi yang lain, di samping Ka'bah. Dari sisi yang lain mereka mengikuti salatnya imam tersebut, dan kaum muslimin menganggap bahwa itu adalah hal yang sah, yang diperbolehkan. Akan tetapi kata para ulama, ini penjelasan dari hukum sahnya. Misalnya makmum jumlahnya 3 orang atau 2 orang, lalu kemudian imamnya mengerjakan sholat di bagian depan masjid, makmumnya 3 orang atau 2 orang, mereka mengikuti sholatnya imam tapi di ujung masjid paling belakang. Dari sisi hukum bahwa itu sah, itu diperbolehkan. Akan tetapi apabila kita melihat dari sisi mana yang lebih afdal, mana yang lebih mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makmum dianjurkan untuk mendekati imam, dianjurkan mendekati imam, mengisi shaf yang pertama, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, sehingga shaf itu bersambung antara satu dengan yang lain. Tidak kemudian karena dia menganggap itu sah maka dia langsung memilih
tempat yang paling belakang, sementara memungkinkan dia untuk mendekati imam. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya kaum lelaki yang mana? Yang paling pertama, yang paling buruk yang paling belakang. Jadi apa yang kita sebutkan tadi dari perkataan para fuqaha ini dari sisi hukum sahnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi afdal, maka yang utama, yang afdal bagi makmum adalah berada di dekat imam pada saat dia mengikuti salatnya al-imam. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat mereka berpencar-pencar dan tidak mendapatkan saf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian tidak membuat saf barisan salat seperti halnya para malaikat mereka membuat saf-saf di sisi Rabb mereka? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Wahai Rasulullah, bagaimana cara para malaikat itu membuat saf di sisi Allah Azza wa Jal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutimmuna as-sufuf al-ula wa yatarassuna fi as-saf. Mereka senantiasa menyempurnakan saf yang pertama, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, dan mereka senantiasa rapat ketika menyusun saf barisan tersebut. Saf yang seperti inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Mengisi saf yang pertama, setelah penuh baru kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, dan merapatkan saf. Dan merapatkan saf telah diterangkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana seorang menyentuhkan bahunya dengan bahu saudaranya, lututnya dengan lutut saudaranya, kakinya dengan kaki saudaranya, melekat, saling bersentuhan, tidak berjauhan. Begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka membuat saf, mengamalkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat saf seperti saf yang dibuat oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengisi saf yang pertama terlebih dahulu, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sebagian para sahabatnya mereka itu mundur ke belakang, mereka menjauh dari imam, mundur ke belakang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, taqaddamu, maju kalian, taqaddamu, maju kalian, fa'tammu bi, bermakmumlah kalian kepadaku, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, lalu kemudian orang-orang setelah kalian mengikuti kalian, yakni saf-saf yang ada di belakang kalian mengikuti salat kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa ada satu kaum mereka selalu di belakang hingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka dan mengutamakan
hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa berlomba-lomba untuk mengisi saf-saf yang ada di depan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dianjurkan bagi kaum muslimin apabila mereka melihat ada saf yang kosong dari saf-saf yang terdepan untuk mengisinya. Jangan terlambat. Jangan sampai seorang itu termasuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa ada sebagian kaum mereka senang di belakang, senang terlambat, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan mereka pula dalam hal mendapatkan keutamaan, dalam hal menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saf yang terdepan seharusnya menjadi rebutan bagi kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law ya'lamuna ma fin nida was-saffil awwal thumma la yajiduna illa ay yastahimu alaihi lastahamu." Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan dari memandangkan adzan dan keutamaan untuk mendapatkan saf yang pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, maka hendaknya mereka mengundi. Ada sebagian kaum muslimin itu sering di saf yang paling belakang, ya. Atau ketika hendak mengerjakan sholatul jamaah, lalu kemudian ini sedang pengaturan saf, di depan ada kosong, ini saf pertama ada yang kosong, yang di belakang tidak ada yang mau maju. Fadhal, fadhal, yang ini mempersilahkan, fadhal, antum maju, antum maju. Dia nggak mau maju. Kenapa demikian? Kalau antum ditawarkan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dorong-dorongan, antum duluan, hah? Atau rebutan? Wah, mending saya yang masuk, ya. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ini kaidah penting. Kaidah ini mengatakan al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah itu dibenci, makruh, tidak dianjurkan. Adapun dalam hal-hal yang lainnya, dalam urusan dunia dianjurkan, dalam urusan dunia dianjurkan. Kaum Ansar, mereka rela untuk memberikan sebagian dari harta mereka untuk kaum Muhajirin, saudara-saudara mereka meninggalkan Makkah, berhijrah ke negeri mereka. Mereka berikan apa yang mereka miliki dari harta untuk saudara-saudara mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri membutuhkan itu. Mereka sendiri membutuhkan itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, itu sampai salah seorang sahabat ketika dia dipersaudarakan, dia dari kalangan Ansar, dia memanggil sahabatnya, saudaranya dari kaum Muhajirin. Dia mengatakan, orang-orang mengetahui aku ini orang yang paling kaya raya di Madinah ini. Ambil separuh hartaku, ambil. Saya memiliki 2 istri. Nanti kamu lihat mana yang kamu senangi, nanti saya ceraikan dia, kamu nikahi dia. Sampai seperti itu. Ya, tentu jangan seperti itu ya. Sekarang ini kondisinya berbeda. Ya, itu di awal-awal Islam. Ya, begitu
itharnya mereka dalam urusan ini, dalam urusan dunia, mereka mendahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri membutuhkan. Itu sifat kaum Ansar. Tapi dalam urusan meraih keutamaan, dalam urusan ibadah, dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, iya kan, berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan beberapa sahabatnya. Lalu ada seorang membawakan beliau air minum, air minum atau air susu, ya, susu dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meminumnya. Ketika beliau meminumnya, maka beliau melihat di sebelah kanan beliau anak kecil, di sebelah kiri beliau itu orang-orang tua, di sebelah kirinya orang-orang tua, di sebelah kanannya anak kecil. Yang semestinya apabila seorang hendak memberi, dia berikan terlebih dahulu sebelah kanan. Tapi kan dia melihat, oh ini anak kecil, ya, sementara yang sebelah kirinya orang yang lebih tua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak kecil ini, maukah kamu, ya, untuk lebih mendahulukan orang-orang tua, mereka yang minum terlebih dahulu daripada kamu? Apa kata anak kecil ini? La wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan. Tidak wahai Rasulullah, saya tidak akan mendahulukan bahagianku darimu kepada orang lain. Aku ingin mendapatkan keberkahan setelah engkau meminum. Aku ingin mendapatkan bagian, segera mendapatkan bagian dari apa yang kau berikan, untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata beliau, saya tidak mendahulukan siapapun, saya ingin mendapatkan keutamaan ini, minum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam urusan minum. Bagaimana dalam hal salat? Lihat ada tempat yang kosong di saf yang pertama, maju, walaupun di samping antum ada yang orang lebih tua misalnya. Kadang-kadang orang menganggap, wah ini kurang beradab rasanya, ya, masa ada orang tua terus kita maju aja. Ini dalam urusan akhirat, dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting untuk difahami. Seringkali kita mendapati sebagian itu menganggap satu hal yang entah apa dalam pandangan mereka, ya, mengisi shaf yang pertama itu kayak sulit sekali, ya. Apakah sebagian mereka memandang bahwa tidak ada yang mengisi shaf pertama itu kecuali para pembesar atau orang-orang yang sudah tua-tua misalnya? Siapa saja, yang penting dia sholatnya bagus, dianjurkan untuk berlomba-lomba meraih shaf yang di depan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala kata beliau, al-mashru'u lil muslim idza atal masjid ay yataqaddama ila as-saffil awwal. Yang disyariatkan bagi seorang muslim apabila dia mendatangi masjid untuk maju ke shaf yang pertama, untuk maju ke shaf yang pertama, walaupun di shaf pertama tidak ada tempat sandarannya, sennya sandar di belakang, walaupun di shaf pertama tidak ada tempat sandarannya. Wa an yahlisa 'alal qurbi minal imam, dan hendaknya seorang muslim semangat untuk mendekati imam. Wa mata kamula as-safful awwal syar'a lil muslim al-mutaqaddim lis-saffil tsani wa hakadha. Dan kapan shaf yang pertama itu telah penuh, maka disyariatkan bagi seorang muslim maju kepada shaf yang kedua dan seterusnya. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau ditanya, arju tawdhiha fadlil qurbi minal imam fi as-saffil awwal
was-salati khalfahu mubasyarah. Saya berharap engkau menjelaskan tentang keutamaan mendekati imam pada saf yang pertama dan salat di belakangnya secara langsung. Kata beliau, yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang terdapat pada keutamaan azan dan keutamaan saf yang pertama, lalu mereka tidak mendapati hal itu kecuali dengan cara diundi, maka niscaya mereka siap untuk melakukan undian. Ini bukan undian judi, bukan itu yang maksudnya. Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, apabila ada dua orang yang berhak atau lebih untuk mengisi satu amalan atau satu ibadah dan tidak ada yang lainnya, sementara dalam hal keutamaan mereka sama-sama memiliki keutamaan, sehingga caranya adalah dengan mengundi. Caranya dengan mengundi. Pada masa Maryam alaihissalam, mereka berebutan, semua ingin memelihara Maryam. Akhirnya dilakukanlah dengan cara mengundi. Siapa yang keluar namanya, maka dia yang berhak untuk memeliharanya. Dalam hal menjadi imam misalnya, ada dua orang atau lebih sama-sama menghafal Al-Quran Al-Karim, bagus bacaannya, sama-sama dalam hal berhijrah, usianya pun sama, lalu yang mana yang berhak? Yang berhak dengan cara apa? Diundi. Dalam hal mengumandangkan adzan, ada dua orang atau lebih sama-sama suaranya bagus dalam mengumandangkan adzan, pandai di dalam mengumandangkan adzan. Siapa yang berhak? Diundi. Siapa yang keluar namanya, maka dia yang berhak mengumandangkan adzan, dan demikian seterusnya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ada hal-hal yang diperbolehkan seorang apabila terjadi at-tazahum untuk melakukan satu ibadah atau satu kemaslahatan, sementara yang bisa melakukannya satu orang, lalu terjadi rebutan, maka solusinya adalah dengan cara mengundi. Seorang memiliki dua istri atau lebih misalnya, dia ingin melakukan perjalanan safar. Kalau dia ingin melakukan perjalanan safar dan membawa seluruh istrinya, tidak perlu diundi. Tapi kalau dia hanya membawa satu, sementara istrinya dua atau lebih, kalau dia langsung memilih salah satunya, maka dia tidak bersikap adil. Maka caranya dengan diundi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila hendak keluar bersama dengan sebagian istrinya, maka beliau melakukannya dengan cara diundi. Siapa yang keluar namanya, maka dialah yang melakukan perjalanan safar bersama istrinya tersebut, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau selalu menginginkan dan berharap agar yang keluar nama dari undian tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau selalu menginginkan itu. Beliau senang apabila melakukan perjalanan safar bersama Aisyah. Kenapa? Seringkali kalau beliau safar bersama Aisyah, ada turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa firman Allah Azza wa Jalla itu turun berkaitan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Termasuk diantaranya ayat tentang tayammum. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kaum muslimin mengetahui keutamaan shaf yang pertama,
lalu mereka semua ingin mendapatkan saf tersebut, maka dilakukan dengan cara mengundi. Makna dari hadis ini kata beliau, annahu law lam yumkinil husulu ala as-saffil awwal illa bil qur'ah la fa'aluha, bahwa kalau seandainya tidak memungkinkan untuk mendapatkan saf yang pertama kecuali dengan cara diundi, maka niscaya mereka melakukannya. Kata beliau, fal qurbu minal imami fi as-saffil awwal yakunu bihi qudwatan lil akharin, maka mendekati imam di saf yang pertama itu akan menjadi contoh bagi yang lain, karena orang-orang yang di belakang mereka melihat orang-orang yang berada di saf terdepan. Adapun yang di depan saf pertama, yarawnal imama mubasyarah, maka mereka melihat imam secara langsung. Fayatamuna bih, lalu mereka bermakmum mengikuti imam tersebut. Wa hadza afdalu, dan ini kedudukannya lebih afdal. Yang melihat langsung gerakan imam itu lebih afdal daripada orang-orang yang berdiri di saf-saf yang berada di belakang. Dan di sini beliau panjang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya beliau mengatakan, fattaqaddumu ila as-saffil awwal wal qurbu minal imam fihi fadailu azimah, bahwa maju ke saf yang pertama dan mendekati imam memiliki keutamaan yang besar. Wa fihi khairat, dan mengandung banyak sekali kebaikan. Wa fihi dalalatun ala mubadaratil insan ila al-khair wa raghbatihi fi, dan juga dengan melakukan hal itu menunjukkan bahwa dia bersegera kepada kebaikan dan mendorong manusia untuk melakukannya. Wa annahu minas sabiqina ila fi'lil al-khair, bahwa dia termasuk orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Amma ta'akhur fa innahu yadullu 'alal kasali wa adamir raghbati fil khair. Adapun sering di belakang, maka itu menunjukkan kemalasan dan menunjukkan tidak ada semangat yang kuat untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah, senantiasa kaum itu mereka berada di belakang, mereka mengakhirkan diri mereka hingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka pula dalam hal meraih keutamaan dan kebaikan. Walhasil ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah berkaitan dengan anjuran seseorang untuk berupaya mendekati imam. Semakin di depan maka semakin afdal. Kemudian keadaan yang kedua, imam di dalam masjid sementara makmum di luar masjid. Berkata Al-Qadhi rahimahullah, wa in shallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wala haila hunaka jaza. Dan apabila imam salat di masjid lalu makmum salat di luar masjid tapi dekat dari masjid dan dia mengetahui salatnya imam dan tidak ada penghalang di sana, maka hukum salatnya yang mengikuti imam sementara dia berada di luar masjid, kata beliau, hukum salatnya adalah sah. Hukum salatnya sah apabila dia dekat dari masjid, ya, diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau jauh? Dalam mazhab Syafi'i mereka membatasi bahwa apabila dia jauh dari masjid maka batasannya, jaraknya dari masjid itu 300 hasta. 300 hasta itu sama dengan 150 meter. Sama dengan 150 meter. Apabila dalam jarak 150 meter dari masjid
yang dia mengikuti salatnya imam, kata mereka sah hukumnya. Namun kalau lebih dari itu, kata mereka tidak sah. Tidak sah mengikuti salatnya al-imam. Sebagian para ulama, dan ini madhab al-Hambali, kata mereka bahwa tidak ada dalil yang mensyaratkan harus 150 meter, memberi batasan 150 meter, butuh dalil. Mana dalilnya? Tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat, ya. Sehingga kata mereka bahwa tidak boleh membatasi sesuatu tanpa dalil. Sehingga apabila makmum tersebut, walaupun dia jauh dari masjid yang dia mengikuti sholatnya imam, tapi dia masih mampu melihat imam sholat, atau dia masih mampu melihat shaf yang mengikuti sholatnya imam tersebut, dan memungkinkan bagi dia untuk mengikuti, dia masih mendengarkan suara, maka hukum sholatnya adalah sah. Hukum sholatnya adalah sah. Dan ini yang sahih dari pendapat para ulama. Apabila dia memungkinkan melihat imam, bukan melihat imam dari televisi, ya. Nanti jangan sampai ada yang beli televisi di rumahnya lalu dia mutar siaran Masjidil Haram untuk mengikuti sholatnya imam yang ada di Masjidil Haram, ya. Imamnya di sana sholat subuh, antum sholat apa itu? Waktunya beda juga. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia melihat imam atau melihat saf-saf yang mengikuti sholat imam tersebut dan memungkinkan bagi dia untuk mengikuti, dia mendengarkan suara, maka hukum sholatnya sah, walaupun dipisah dengan jalanan atau misalnya dipisah oleh sungai, terpisah oleh sungai, tapi dia masih melihat, memungkinkan bagi dia untuk mengikuti, maka hukum sholatnya sah, ya. Mungkin yang pernah biasa di Masjidil Haram, kadang-kadang dia melihat ada orang jauh sekali tapi masih bermakmum juga, karena banyaknya jumlah jamaah yang mengikuti sholat di Al-Masjidil Haram. Apa hukumnya? Hukumnya sah insyaallah taala. Lalu bagaimana apabila imamnya di luar masjid, makmumnya di luar masjid pula? Apakah boleh makmum mengikuti imam? Jawabannya boleh, selama dia mampu melihat imam atau melihat shaf yang mengikuti imam tersebut, dan dia memungkinkan untuk mengikuti sholatnya imam, maka hukum sholatnya sah. Ini yang sahih dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang hukum-hukum seputar sholat berjamaah. Berikutnya kita akan masuk tentang hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan sholat safar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.